mengandung kekuatan, karakteristik input A, input B, apakah saling support atau bertolak belakang, kita bisa berlatih dari sesuatu yang sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna. Kali ini saya akan membahas, kalau teman-teman lihat dari background-nya, mungkin teman-teman akan menebak ini berkaitan dengan cuci piring. Ya, berkaitan dengan cuci piring. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pengetahuan medium, kita belajar dari mie instan. Kemarin kita hari ini akan belajar dari kejadian atau yang mungkin teman-teman sehari-hari alami, yaitu kegiatan mencuci piring di dapur atau di sink. Dan apa kaitannya dengan apa yang kita pelajari atau tentang apa kita akan mempelajari hari ini yang dihubungkan dengan kegiatan mencuci piring di dapur, yaitu tentang self-determination atau determinasi diri. Nah, saya bahas dulu nih, determinasi diri itu kayak apa. Nah, ini yang paling mudahnya ya, yang paling mudahnya itu adalah determinasi diri atau self-determination itu kemampuan kita, termasuk di dalam, kalau kita ngomong kata kemampuan, termasuk di dalamnya mengandung kekuatan. Ya, kekuatan itu berkaitan dengan kekuatan pikiran kita, kekuatan perasaan kita, dan kekuatan fisik kita, yang satu sama lain tentunya saling terkait dan kemudian digunakan untuk apa kekuatan itu? Untuk menentukan sesuatu dengan pertimbangan diri kita sendiri. Jadi kita finally the decision maker. Kita yang menentukan. Jadi namanya self-determinasi atau determinasi diri itu yaitu kemampuan kita untuk menentukan atas pertimbangan diri kita. Meskipun mungkin ada banyak input yang kita peroleh dari lingkungan, masukan dari teman, nasihat dari orang tua, tapi pada akhirnya kita yang meramu itu semua dan kita yang menetapkannya. Tapi masalahnya kadang-kadang determinasi diri itu kan sebuah proses yang eh, kalau saya jelaskan pengertiannya barusan, jadi sebuah proses yang panjang dan rumit ya, karena butuh input, butuh mengelola input digabungkan satu sama lain, karakteristik input A, input B apa bedanya, apakah saling support atau bertolak belakang, dan seterusnya sampai kita memutuskan sesuatu, itu kayaknya hal yang rumit. Tapi biar itu jauh lebih mudah, kita bisa berlatih dari sesuatu yang sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu mencuci piring. Jadi berbahagialah teman-teman nanti ya, setelah video ini pasti merasa beruntung teman-teman yang di rumah itu terbiasa melakukan kerjaan sehari-hari seperti mencuci piring ini. Maka dari itu, biar teman-teman tahu gimana caranya kita memberdayakan mencuci piring itu sebagai sebuah penguat untuk determinasi diri, ya saksikan videonya sampai selesai. Oke, kita bahas tentang mencuci piring. Saya mulai dari pertanyaan, apa sih sebenarnya yang teman-teman alami ketika teman-teman mencuci piring? Ya, ada banyak pengalaman yang berbeda-beda yang mungkin dirasakan, dipikirkan, atau dialami oleh kita tentang satu pengalaman yang sama, yaitu mencuci piring. Ada yang mencuci piring karena sudah menjadi kegiatan harian, jadi seperti sebuah kegiatan yang otomatis. Jadi dia tanpa mikir atau sedang mikirkan hal yang lain pun tiba-tiba mencuci piring selesai. Ya. Artinya pikirannya tidak sedang dalam tune in berada di kegiatan mencuci piring itu. Ada juga yang mencuci piring mungkin sambil memikirkan pekerjaan lain dan merasa mencuci piring itu sendiri sebagai sebuah hambatan untuk pekerjaannya. Jadi dia asik-asik di pikirannya itu punya planning, mengerjakan ini itu dan seterusnya, tapi begitu dia punya tugas mencuci piring, dia mikir bahwa wah, mencuci piring pekerjaanku lebih penting, pekerjaanku lebih besar, saya lebih punya rencana lebih baik tentang pekerjaan saya. Ini hanya sebuah aktivitas yang merusak, misalnya kayak begitu. Sehingga mencuci piring dianggap tidak jauh lebih penting atau mungkin tidak penting ya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaannya tadi yang dipikirkan tadi. Ada juga orang yang mencuci piring itu ya dia masuk di aktivitas tersebut. Dia menyadari
setiap tetesan air, menyadari ketika ngelap, dia tahu bagian mana yang harus dibersihkan, yang harus dilap. Setiap baliknya dia mengenali setiap sisi dari perabot atau peralatan dapur yang dia sedang cuci. Ada gagangnya, ada tangkainya, ada piring yang mungkin barangkali saja lebih licin atau lebih terkena minyak, dan ada piring yang tidak banyak terkena minyak. Kita tahu bedanya dan seterusnya. Dan determinasi diri itu bisa dilatih atau bisa melewati hal yang kayak begini ini, latihan untuk determinasi diri. Yaitu kalau dalam level yang paling gampang, kita bilang bahwa kita menyadari setiap detil tindakan kita dan setiap kejadian di sekitar kita. Oke, itu soal awareness. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan bahwa awareness atau kesadaran itu sebagai pondasi untuk kita punya self-determinasi yang kuat. Jadi, sadari dulu tentang kegiatanmu. Kalau masih berkegiatan karena terpaksa, karena menganggap itu tidak penting, buru-buru, terus menganggap itu siksaan, itu harus dilatih untuk kembali ke kegiatan itu sebagai sesuatu yang berarti. Ketika memasukkan meaning dalam sebuah kegiatan, maka sebenarnya itu menaikkan level awareness atau kesadaran. Nah, kesadaran ini yang penting sebagai pondasinya dulu. Maka dari itu, masuklah ke aktivitas mencuci piring itu dengan hati lah ya, dengan hati. Nah, dengan memasuki aktivitas mencuci piring itu dengan hati, maka kita akan menyadari setiap detil alternatif, setiap detil pilihan dalam kegiatan mencuci itu. Mungkin ketika kita terbiasa mencuci piring atau perabot di dapur ya, dengan ritme tertentu misalnya ya, ada yang terbiasa mencuci semuanya disabun dulu, ditaruh. Habis sabun ditaruh, nanti dibilas satu persatu bersamaan. Artinya bilasnya terpisah setelah semuanya disabun. Ada yang satu perangkat, satu perabot, satu peralatan dibilas, ditiriskan. Begitu terus. Nah, mungkin orang yang melakukan dengan cara berbeda-beda ini ketika kita tanya, kenapa kok kamu melakukan itu? Kenapa kok kamu melakukan dengan cara itu? Mungkin di dalam dirinya baru terpikir, iya ya, kenapa ya? Kenapa saya melakukan dengan cara itu? Kalau orang mau jujur, pasti dia akan menjawab, nggak tahu, pokoknya kebiasaan aja seperti itu. Mungkin kayak begitu. Kejujurannya mungkin kayak begitu. Tapi sebagian dari kita kan kadang nggak selalu sejujur itu atau seterbuka itu. Kita akan berusaha untuk mencari alasan yang paling keren ketika ditanya kayak begitu. Misalnya, kalau saya mencucinya langsung, semuanya disabun lebih dulu, ditaruh, terus membilasnya bareng-bareng, itu akan lebih menghemat air misalnya. Atau orang yang langsung habis nyabun, terus kemudian langsung dibilas satu, dibilas satu, dibilas. Itu untuk apa namanya? Biar kotoran itu segera tuntas, tidak lagi menempel di peralatan misalnya kayak begitu. Tapi ini tergantung jenis sabunnya juga ya. Kalau sabun-sabun yang bagus biasanya dibiarin itu malah dia nanti akan tinggal tinggal apa? Kalau bilas itu protol. Kayak teman-teman bersihkan apa? Kamar mandi itu kan biasanya ditunggu 5 menit terus habis itu baru dibilas. Nah, tapi kalau sabun-sabun yang kurang begitu bagus biasanya akan lebih bagus kalau cepat dibilas gitu ya. Nah, kita kalau tidak mau terbuka pasti akan mempersiapkan berbagai alasan ketika ditanya. Dan alasan itu diupayakan ketika ditanya itu. Bukan memang itu kita sadari sejak awal. Enggak, kita berupaya untuk melakukan defense bahwa pertanyaan ini harus dijawab dengan jawaban yang bagus. Atau pertanyaan ini mungkin mengandung value. Pertanyaan ini mungkin akan menilai saya, sehingga saya harus menyiapkan jawaban yang bagus. Nah, itu artinya kekagetan kita, terus kemudian kita buru-buru menyiapkan pertanyaan, itu sebenarnya pada saat kita melakukan kegiatan mencuci piring, itu tidak self-determined. Jadi kita tidak mendeterminasi diri kita. Jadi kita karena kebiasaan, kita mengikuti alur karena kebiasaan. Jadi kalau suatu saat direview, apa tadi yang paling menarik dari mencuci piring itu dan seterusnya, itu akan pikiran kita memang akan melacak bagian menariknya. Tapi tidak akan semuanya teringat. Tapi kita hanya berupaya
untuk mengcover pertanyaan itu. Apa yang menarik? Kita akan berupaya untuk mengcovernya. Tapi bukan kita memang benar-benar punya jawabannya sejak awal. Tapi kita hanya berupaya untuk mengcovernya. Itu artinya kita tidak mendeterminasi diri kita pada saat kegiatan mencuci piring. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi eh, memberikan contoh ya, ada yang mencuci dengan satu cucian alat terus dibilas, ada yang menunggu semuanya selesai. Bahkan ada juga yang mencuci mungkin ketika dia lihat dia rubah strateginya. Oh, kalau yang besar-besar nanti setelahnya, ini yang kecil-kecil dulu misalnya. Atau, oh yang berminyak kita pisahkan. Ada banyak alternatif yang itu bukan kebiasaan, tapi bisa jadi muncul ketika kita melakukan mencuci piring saat itu, ngelihat kondisinya kayak apa. Misalnya zinknya tidak terlalu lebar, akan beda caranya dengan yang zinknya besar banget. Ya, itu akan berbeda strateginya. Dan alternatif-alternatif ini tidak akan muncul di depan kita ketika kita melakukan sesuatu tanpa determinasi atau alias ya, melakukan sesuatu itu hanya karena kebiasaan, keterpaksaan. Itu kita ndak akan muncul itu alternatif-alternatif kayak begitu. Padahal bisa jadi hari ini kita mencuci piring dengan cara A, besok kita pilih yang B, besoknya lagi kita pilih R, besoknya lagi kita pilih Z. Ada banyak cara sebenarnya mencuci piring yang itu bisa kita terapkan dan itu bisa kita gonta-ganti atas dasar kita sadar melakukannya untuk sebuah pertimbangan. Jadi bukan karena terbiasa, karena ya sudah biarin itu mengalir seperti itu aja gitu. Enggak, kita itu punya kesempatan di aktivitas-aktivitas yang kayak begitu, sekecil apapun itu untuk melakukan determinasi. Sehingga bisa jadi kita dengan determinasi itu ya, apa sebenarnya yang kita peroleh ya pada saat mencuci piring itu, kita itu akan menyadari berapa air yang kita pakai. Terus kalau memang bentuk kerannya itu mengarah ke kita, sedangkan yang kita cuci itu adalah barang pecah belah atau yang mudah pecah, itu kita itu akan tahu lintasannya. Jadi nggak akan itu natap kerannya. Pernah nggak teman-teman kemudian karena keburu-buru atau apa, itu sesekali kadang natap, padahal itu gampang pecah. Atau kadang-kadang licin dan seterusnya kayak itu. Ya memang itu bisa saja terjadi, tapi orang yang punya determinasi yang kuat, itu dia akan cepat sekali menyadari ketika dia megang sesuatu. Perbedaan kelicinan antar permukaan, itu dia langsung bisa menyadari. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang punya determinasi yang kuat atau orang yang masuk ke dalam aktivitas itu dengan penuh kesadaran. Ya. Nah itu artinya kita itu terhindar dari sesuatu yang unpredictable, yang sesuatu yang eh, di luar kemampuan kita. Selalu kita itu jadi pengontrol, meskipun ada banyak hal ya yang di luar kemampuan kita. Tapi kita itu sadar mana yang kita kontrol dengan cara A, kita kontrol dengan cara B, atau bahkan sesuatu yang memang tidak perlu kita kontrol. Kita harus delegasikan ke orang lain, kita berikan ke orang lain kayak begitu. Nah, itu yang bisa kita pelajari ketika kita melakukan sesuatu seperti aktivitas mencuci piring ini, itu dijadikan sebagai kesempatan untuk latihan, menguatkan self-determinasi kita dalam hal yang mulai dari sekecil-kecilnya. Sebenarnya ini hanya contoh ya, aktivitas mencuci piring. Inspirasi itu bisa dari manapun saya memberikan inspirasi buat teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa melakukan dalam konteks yang lain, misalnya ketika berlari di treadmill, ketika teman-teman jogging pagi di luar rumah, ketika teman-teman menikmati pemandangan sawah-sawah di dekat rumah teman-teman, itu ketika merasakan, menyadari setiap detailnya dan kemudian melakukan tindakan atas itu, ya, yang didasari oleh kesadaran tadi, itu adalah latihan kita untuk mendeterminasi diri. Nah, gitu, kira-kira dari hal yang sederhana kita bisa belajar sesuatu, kita bisa memperoleh manfaat sesuatu. Demikian dari saya, semoga bisa
teman-teman suka dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih selalu di Jalan Penuh Makna di channel Rudi Cahyo TV Psikologi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.